Kehidupan di planet bumi tidak akan ada tanpa air. Dalam siklus yang tidak pernah berhenti, air bersirkulasi di planet ini menjaga kelangsungan hidup penghuninya sejak jutaan tahun. Di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, terdapat sebuah desa yang sebagian warganya masih menggunakan cara tradisional untuk mengambil air. Karena keterbatasan teknologi serta keberadaan air yang jauh dari pemukiman, air bersih sulit mereka jangkau. Tetapi di Dusun Tamblingan, Desa Munduk, ada seorang warga biasa yang gigih mencari sumber air dan ia bernama Iketut Lutre alias Peka Lelot. Ya, waktu kecil di sini keluarga bapak memang ada kendala dalam masalah air dari zamannya kecil ya. Jadi waktu itu kami mandi pun susah. Setiap sore kami harus mencari air di cukup jauh jalan kaki. Ya, cukup jauh kami berjalan kaki karena kami harus mengambil air dengan jerigen, mengambil air dengan black kalau di sini ya, kalau sekarang ember namanya. Jadi setiap sore sebelum kami tidur kami harus cari air untuk kebutuhan masak dan kebutuhan rumah tangga. Sab kladi anak itu kan lah yang bertau pidana. Tua kladi kan dar bang pana elan. Gastonen nidangan leh guys. Bu makroklo dengan mpu nang kladi dini kladi dar lah bang ni. Ngale iya pidan totonan kali kengken ngale iya biasanya. Semang lihat pemain melalui pemain magai ke Tegal. Semang balyang iya kurang ni. Iya pengadang melebangan Jumat di Pawon. Aku ke Tegal ngale magai. Setelah penderitaan kami itu dilihat oleh orang tua kami, yaitu Peka Lelut sekarang, Kak Lelut punya gagasan untuk mengambil air di mana yang memungkinkan dibawa ke rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di mana kebetulan waktu itu orang tua kami tahu bahwa di dalam hutan itu ada air. Bon kalau sebenarnya ye, abu ye kamu kewalahan pasan bayu kal nagan ye, angkarangan yo ngalah ide akal nunas menek kita pitung jaba putan ro. Tegarang kenanya tunas icang rago ditu di sun ye ya apa bebantan kena baca nang dak sino peras dak sino gay ngai tumpang dak nanan bara. Nah, oleh kebutuhan kami di keluarga itu air adalah hal yang sangat penting, maka orang tua waktu itu Kak Lelut mencoba untuk menganalisa dari atas hutan itu kira-kira jaraknya hampir 6 kilo ada dari sini di tengah hutan. Di sana ada rembesan air, di mana rembesan air itu katanya waktu itu Kak Lelut bilang agak pingit. Jadi pertama mungkin Kak Lelut memohon dulu sama Tuhan untuk mengambil airnya, apakah diizinkan dengan tidak dengan caranya zaman itu. Nah, kebetulan dia diberikan tanda bahwa bisa diizinkan membawa air pulang. Ya ini nunas itu utara, nawakan tu sisip tu utara, dikit yang pacang nunas toyo niki kan ada bertanding panjang di Gemula, yang dados, ampunang wogo bandan tiang niki, yang dan dados. Ben manit yang malih meriki pengwogo bandan niki berarti dan kaicen tiang dan tiang purun ke nunas toyo gitu. Itulah ini pinunas itu. Terus ben manit ini berloen tilah bandan ni antara segahan beten sangat dengan apa usah. Itu terus bapak kak ngelaksana terusan air urung itu urung ke batang selang itu.
Dari penuturan Bapak Sumerjaya dan Pekalelut, kami pun menuju ke lokasi tempat sumber mata air tersebut untuk mencari tahu kebenarannya. Kami ditemani oleh seorang polisi hutan yang bertugas di hutan tersebut. Lihat kayak karakteristik of the rainforest ya, atau salah satu ciri khas dari mereka. Bisa iketin Pak. Masih Udah lah. Selang itu dicoba ditarik sama teman-temannya waktu itu, mungkin katanya lebih dari 7 atau sampai 20 orang ya dari proses awalnya. Nah, setelah dianalisa ternyata air itu bisa. Maka dipikirkan oleh Kak Lelut gimana caranya bersikap adil membagi air itu kepada masyarakat. Karena tidak bisa dia menggunakan air sendiri. Kak Lelut itu menggunakan sistem irigasi yang skala kecil. Karena pembagiannya biar merata dengan kelompoknya waktu itu. Di sini Ade bisa lihat ini tempat penampungan airnya sebelum dibagi ke tempatnya masing-masing. Nah, airnya turun dari sini, udah gitu masuk ke dalam bak penampungan. Nah, itu mungkin Adik bisa lihat pipa-pipa pembagiannya. Ada yang ke desa Gesing, ada yang ke desa Mundo, dan ada yang ke desa Goblek. Ini yang kecil-kecil hanya untuk penduduk yang dekat di sini, seperti Munduk Dumbang namanya, ada desa di hutan. Ini mungkin yang pakai itu, yang pipa yang kecil itu. Lele sing ada bani. Nak tayeh tengah itu sing ada bani ngale. Sing kicena foto. Itu malu. Sing guguna orang kalmaan nasoy. Ya kan untuk kesakitan rasanya kan gitu. Tuh. Itu terus ada membuat selangnya. Benda semen yang mau gaya mempelan tu budi. Pengnya iya ke selangan aku nak gitu. Ya punto dan berencana bombah dan dia mai bareng dasan liu nage bareng gitu. Terus sponsor aja pituto kan belani. Singkat cerita, air itu akhirnya air bisa mengalir di halaman rumah kami waktu itu. Ya luar biasa, senang sekali ada air di rumah. Jadi kita tiap hari kita nggak akan nyari air lagi ke pancuran, pulang dari kebun kita udah langsung bisa menikmati air. Pagi-pagi cuci muka sudah bisa ngambil air. Saat itu saya merasakan orang tua kami bebannya juga berkurang karena sudah ada air, karena itu kebutuhan pokok. Bosud masang selang nyak dan mbah ye mai. Dini ngocor ye. Weh jenek-jenek nyak ngocor ye ngecor kan di keteng lemeng. Deman nanti pun ye. Gitu lah. Setelah semua usaha dan kerja keras yang dilakukan kelompok Ketut Lutre, mereka pun bisa merasakan kenikmatan dari air yang mereka dapatkan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari pembagian air tersebut, timbul beberapa kendala baru. Bulwai dengan ngecor rasa ini, lo ini kalau biasa, bayan apa kasang idang ya ini, yang idang cang ke barang meseke gitu. Ditangsi itu sing nu ini, coba aja mengelas selang, coba lu bukumu, temennya kamu ye, tadi bareng karena nuna sicu di dua nak kelangon mah ngemertanin panjai dini gitu ya. Sekolah ada kene, apa 6 bulan pengkamu maturan
ke pusat ke gitu. Nah ngapain gitu toh? Itu ya. Terusan di panti nyilih Islam. Abang kamu ngecor ya nyakasa. Oh beli ada selang. Ya masa ke datang itu jangan liu nyakain gitu. Liu dan dia jangan gitu. Seiring waktu, karena air itulah kebutuhan bersama, di mana masyarakat juga membutuhkan. Maka ada inisiatif dari aparat pemerintah yang diwakili oleh desa untuk berupaya membagikan air itu kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Nah, diambil alihlah air itu oleh aparat desa saat itu untuk dibagikan kepada masyarakat. Ini tujuannya mulia. Namun di luar dugaan, air itu nggak nyampe ke rumah kami karena debitnya terlalu kecil. Sebenarnya dari tahun 70-an dah, hampir tahun 70-an, niki sudah dipakai sumber kehidupan di masyarakat, khususnya di Tamblingan. Nah kemudian pada tahun 2004 air niki diserahkan ke desa. Nah kebetulan pada saat niki tiang lihat juga dari pengaturan kelompoknya juga kurang maksimal, karena niki kan maklum kelompok juga kan kadang-kadang niki masih istilahnya masih berebutan air niki masih berebutan karena seperti yang sampaikan tadi, memang Yehmu niki satu-satunya sumber air yang ada di Tamblingan. Nah akhirnya 2004 kebetulan tiang juga pada saat itu baru tiang diangkat menjadi kados waktu niki akhirnya tiang coba ambil tiang niki tiang ambil, kemudian kita kelola bersama niki. Artinya dari beberapa kelompok kita kumpulkan, kemudian kita buat bak penampungan. Nah kalau kemarinnya niki kemungkinan salah prediksi buat baknya niki agak di bawahan dengan posisi kami yang di sini, makanya airnya niki tidak merata . Nah dalam hal ini bapak kami, Kak Lelut itu juga tidak mau nyerah dan tidak pernah mempermasalahkan bahwa air itu nggak kembali ke rumahnya. Apa kengkeng kena bapak gas tuh? Asing ya mantap gitu ya. Udah polos ke juga. Maksudnya dari wujud. Nah, Kak Lelut nggak berhenti. Tapi teknologi sudah canggih, sekarang udah ada mesin. Diambil alihlah dengan menggunakan mesin, di mana ada sumber air yang dulu kami gunakan angkut menggunakan ember, menggunakan jirigen waktu kami kecil. Tapi sekarang dengan teknologi, Kak Lelut itu bisa mendorong air itu, membawa air itu sampai ke rumah kami. Berusaha ngai beli mesin atasan dia di gedong sedot apa main itu masa sekolah sejak liu kali mesin besi begitu nyangsan bengedang-edang beli mesin bin serahan di sudut bang badi dia ngangon tuh. Nah sampai saat ini air itu sudah kami bisa nikmati, di mana saat ini kami menggunakan mesin pendorong dan menggunakan bensin ya. Itu bisa kami tampung dengan menggunakan bak, kemudian kami pakai sehari-hari untuk khusus keluarga kami. Sedangkan teman-teman yang lain sudah ada yang mendapatkan air dari pembagian air dari awal tersebut. Nah itulah kerja keras dari Kak Lelut, gimana memahami betul bahwa air itu adalah sumber kehidupan dan tidak pernah menyerah untuk mencari solusi dan tidak pernah menyalahkan orang lain
ketika air itu diambil untuk orang lain karena itu milik bersama, jadi Kak Lelo cari solusi sendiri. Astungkare sampai sekarang airnya bisa mengalir di rumah kami dengan baik.